Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa Muhammad wa khususan lama syahidah marana ila sallallahu alaihi wasallam wa jami' muassisi hadzal ma'had al-Fatihah. Radal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Madinah, Nadhr bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam, butuhe nggo nandingi napa menarike Quran. Dadi hasil mulane ngarang komik iku ya rada haram, mergo ora maca komik ora ngaji Quran malah maca napa? Komik. Tapi kemene haram kira pangeran iso koyo munis. Koyo rondok ngono napa? Rondok haram. Dikunane kuno niku kitab suci ya ditandingi mbek kitab-kitab sing ora penting. Kan manusia itu suka hal yang enggak penting. Sing ringan, sing enggak penting. Lah niku Nadhr bin Haris itu tiange pinter. Dadi dekne menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh, butuhe wong Islam ben gak sibuk belajar napa? Quran. Jadi lahwal hadis itu nak cara Imam Suyuti buatan menyangkut musik. Terus ana ulama sing maknani lahwal hadis itu musik, ya dangdutan macam-macam. Tapi itu salah. Tapi tetap musik sing srono gitu tetap haram. Cuma niku ngangge kias ngeten kula warai. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu, kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik sing menghibur, sing maksiat, itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama, cek musik, cek buku, cek apa saja sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran, iku ya melok wa minan nasi mayastari nawa lahwal hadis. Ngoten-ngoten. Paham ya? Terus itu hukumnya sama. Khilafeu ning asbabun nuzul. Wa teman iku An-Nadhr bin Haris, iku Nadhr bin Haris. Kana ana sapa Nadhr iku yakti, iku nekani sapa Nadhr Al-Khirah ing daerah Khirah. Niku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono yatajiru iku dagangno utawa kulaan sapa Nadhr fayastaria, mongko tuku sapa Nadhr to fayastari, mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril aajimi ing pira-pira tulisan to kitab buku berita-berita tentang wong ajam. Wa yuhaddisu lan nyritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ing penduduk Mekah. Wa yaqulu lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahadisa'at wa samud. Inna Muhammadan saten Muhammad yuhaddisu nyritakno sapa Muhammad wong sira kabeh ahadisa'atin ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Samud lan kaum Samud. Wa ana uta ingsun wa hadisu nyritano ingsun kum ing sira kabeh ahadis Farisa ing boro-boro cerita wong Persia wa Rumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyritakno wong sing wis mati. Kaum Ad kaum Samud itu wis mati diceritakno. Aku nyritakno berita sing news sing terkini. Jadi kurang ajar tenan. Jadi lah repote kelakuanem yo koyo ngene iku. Dadi berita sing terkini mbek Quran iku luwih seneng terkini. Ya asline yo rontok masalah. Tapi kira usah muni rodok kafir, rodok masalah. Fayastamdihuna mongko ngrasa nyaman, ngrasa nganggep manis, maknane mongko nganggep apik sapa penduduk Mekah atau penduduk Mekah Madinah hadisahu ing critane Nadhr bin Haris. Wa yatrukuna lan ninggal sapa ngakeh ninggal istima' al-Qur'ani ing ngrungokno Qur'an. Itu terus jadi masalah. Itu dadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu mlebu ning napa wa minan nasi mayastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabun nuzule perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten kula critani, cendang itu cek mandine. Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah Jumat nih. Wonten Mira niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi.
Saya rasa bayangno penyanyi nih piye, macae piye, saya pikiran ngeres, pokoknya penyanyi. Terus disetel, riyen ora ono tim, dadi langsung penyanyi langsung, dadi malah seru, no. Lah iku Kanjeng Nabi pas khutbah iku iso sahabat do bubar. Mau karek rolas. Piye ge jeden. Aku kaji ndang terus rukun melayu sik. Sing karek iku Mustofa iku mergo terahum, mergo ora perkara khusyuk. Dadi sekunane kuno, mulane nek ana kiai ngaji itu santrine do ndelok iku ya aja mangkel. Tetep haram tapi cuma Kanjeng Nabi res kekasih ya pangeran. Yo tahu ditinggal sahabate delok dangdut. Lha wis disebut wa idzaru au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku ka qaima. Jadi sahabat temat nek roh musik utawa dangdut kowe dimbarno ngadeg dhewean. Mulane cara Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyritakno Nabi pas khutbah iku wa tarakuka qaima, mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulane jare madzhab Syafi'i niku khutbah kudu napa? Ngadeg syarat sae. Nah cara Abu Hanifah nggih mboten ra kudu ngadeg, butuhe khutbah ngandani cek ngadeg cek lungguh. Pokoke Abu Hanifah ku gampang kabeh. Penak wae cara mendene iku gampang. Ngadeg ya apike ngadeg ngandani kok ambek lungguh. Makanya ada ulama yang mengatakan lahwal hadis itu musik karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah ambek wae napa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku kana qaima. Jadi itu teng riwayat-riwayat hanya 12 sahabat yang enggak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno sahabat Nabi ribuan karek mau pinten? 12. Alasannya lucu. Ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Ndak, Rasulullah itu orang yang paling dicintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nak ono musik warang-warang. Mulane zaman akhir do beling ini iki ya ono sanate, paham gitu. Dadi ono napa? Sanate. Dadi nak kiai mulang rak bedino. Tapi nak ono konser kan arang. Anak-anak. Yo duwe dalih. Paham gitu. Mulane iku ya angel tenan, dadi kiai iku ya angel tenan. Dadi kunane kuno iku macam-macam. Dadi tijaratan au lahwan. Dadi angger perdagangan niku sak paket mek napa? Lahwan niku pokoke barang sing iso ngenggokno sangka Quran atau sangka zikir. Nggih kula terangno nggih menyangkut alat malahi. Tak warai mikir cara fikih. Rungokno tenan, awas nak salah. Alha yulhi ilhaan nggih isim fa'ile fahuwa mulhin wa balen menapa alha yulhi ilhan. Jadi alha niku cara sorof niku mun mutaaddi. Misale alha kumut takasuru, alha nglalekno kum ing sira kabeh apa at-takasuru apa akeh-akehan dunya. Pun hatta zurtum sehingga nganti nili sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan. Ngamane kowe iku akeh-akehan dunya nganti lali pangeran nganti mati. Ini rungokno tenan terutama sing khusuk-khusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong soleh ngumpul donya dienggo berjuang mergo kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaakumut takasur apa nafa'akum at-takasur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim iki. Kula baleni malih. Abu Bakar tuh hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan tuh pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Itu nggak? 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darani 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinten? 12 ya? Iya, 16 ya. Berarti 16.000 gram, itu komane rong tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro itu? Miliate, jelas miliar nih jelas. Pinten? 80 miliar. Rungokno ya. Mulane ki aja geman ngaramno karena alha itu fi'il mutaaddi, pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten ya. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pangeran. Nah saiki wong soleh nafa'akum at-takasur
Mergo ora iso dialha-alha kok apa. Mulane ulama mulai dhisik iku bingung nak ngadepi musik. Mene jare Imam Nawawi, kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki organ muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik ya main organ. Ya ana muridé sing beling. Lah nek wonten tiyang nganggo organ tapi sholawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya keben tapi aki-aki ra ngono. Perkara niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong kok pangeran, jebule alat musike dienggo sholawatan. Nek bingung kowe ngukumi. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur, misale wong ngrungokno Haddad Alwi. Wong zaman dhisik ngrungokno sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram kondi misal. Wong sholawatan. Nglalekno sangka apa? Ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno opik misalnya. Kan yo bingung kowe. Tapi mbok halalno. Mbok halal eling Nabi kok ngenteni musik. Iku nabimu. Eling kok butuh musik. Kowe iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kados kula do meneng takoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke muni haram sih. Pokoke kon muni. Piye-piye musik ku syiarul fasaqah. Jare Imam Nawawi musik ku syiarul angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macem-macem ya main gitar. Ngene dalan-dalan main gitar ngamen yo kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sih. Paham nggih, misale ngenteni jamaah teko gitaran sih kan yo ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat, atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih iki, nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak isek mbek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha-alha kok apa? Dene justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kayak jeling penyanyi nih, kadang eling mergo penyanyi nih wedok ayu. Makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha ko opo. Saya ulang lagi alha songko. Makanya kan kayak alha kumutakasur. Kayak raiso muni. Wong angger kedonyan mesti elek. Mergo pangeran dawu alha kumutakasur. Nak wong elek, iku angger kedonyan ya terus lali pangeran. Nak wong soleh tambah donyane akeh tambah kepengin. Seneng ning pangeran kok dienggo haji, dienggo ngamal macam-macam. Nane jari Imam Ghazali waca kula nu nyekseni tenan. Sampeyan ora percaya sinau Ihya Kitabul Halal wal Haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno ya. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayata yaumin biyaumin, sementing iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3 misalnya, punya istri 1. Berarti rata-rata satu hari saya butuh uang berapa? Misalnya normal, 20 kali 5 lah misalnya, berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100.000 saja, cukup sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai, zakat itu 84 gram. Dia nisabnya zakat itu betul? 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud, 84 apa? Gram, gempun gram nih. Kan 20 miskol sama dengan 84 gram. Pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Ya 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki satu hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayata yaumin biyaumin. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk ngelawan non-muslim misalnya yang harbi misalnya. Makanya kata Imam Ghazali,
soal mal itu alha ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Sabaleni malih. Harta elek kan mergo innama kanatil amwal misalnya sarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya. Makanya menurut saya sementing wong soleh sih, nangger soleh ku melarat ya oke, perkarane terus sabar mlebu swarga, soleh sugih ya oke terus mlebu. Problemnya nak ra soleh iku sugih ya amen ngumpul wedokan, nak ra soleh melarat ya malah nyopet. Pokoke bolak-balik ra soleh iku masalah. Mulane sing penting iku soleh sih, penting kuncine iku soleh sih. Liyane iku ora penting. Mergo nak soleh misalnya terus seneng wedokan kan tetap dinikah terus anake akeh wong Islam. Misalnya nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nak ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong zalim ya kowe bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh nguasai napa? Ekonomi. Ini problem, makanya kalau baleni malah iki kena kepengin ngalim fikih supaya ora sektarian, ora asobia. Lafat Quran sing mutaadin. Misalnya alha itu dari apa? Menjadikan lupa. Ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa, ya sudah khusus dia nggak masalah. Mulane masyhur misalnya di Jawa Tengah nyuwun sewu ya ada saja orang toriko soleh yang kita hormati bersama, tapi kadang main orjen. Ra usah mbok tiru, orjen halal aku niru iku. Iku pas main orjen eling pangeran, aku eling sapa? Kan mahal kok pena anak dekne halal terus nak aku haram ora ngono kelakuan sing masalah kelakuan. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti nggak sama, setiap individu pasti tidak sama. Global ini malah ya alha yulhi ilhaan, maknane nglalekno sangka apa, sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing lalekno. Oke, taruhan pertama haram, saya ulang lagi, taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong soleh sing mengaransemen solawat terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok, terus dadekno wong asik eling pengiran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing dari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala katung gak karu-karuan misalnya. Ya wis kaya ngono-ngono iku wis ora usah komen nggih sembah sekare pangeran. Ya sing kok cocokan ning akhirat sing mlebu swarga sapa. Ini masalah, ya masalah fikih, ya. Makanya hati-hati. Ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan begini, harta itu takasur, itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Yaitu wong ra ono haji, gak ono napa? Zakat, gak ono jihad nglawan non muslim sing harbi. Itu dari Imam Ghazali, wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini ngerubono Islam. Sekarang wong sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud, wong sak donya ora kelar haji, wong duwe mau 100.000. Wis sesuk golek-golek meneh. Bar dinggo golek-golek. Hancur Islam. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekei unta 100 itu melarat akhirnya. Apa sugih? Sugih. Tapi Nabi sering gak dahar nganti diganjel watu. Iku melarat ta sugih? Melarat. Tapi niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar kaji. Sing sugih gak gelem leren. Ya wis mulane jadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu. Itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nak cara kula saged kok. Kula nu nglampahi niku wis saged. Nggih wae misale nak nggo kepentingan agama kita loyal, nak nggo pribadi sak kadare tetep saged. Sing penting kula niku ngelingno jenengan nggih aja geman gawe hukum. Nggih kula wau ngaji sore mun eling. Hukum sing gak eksplisit disebut Quran niku wong ora oleh kecangkeman. Piye-piye hukum ngatasnamakno Allah Subhanahu wa taala. Kados kula ngaji sik sore wau wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram. Ujung-ujunge li taftaru ala wahil kadzib. Saiki misale wong Islam mbok kon melarat.
Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ora salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duit. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat tuh buruk sekali, nggih mboten? Kula baleni malih, wong Islam mbok fatwani mbok kon melarat. Niku akhire wong Islam buruh non muslim. Sing salat buruh wong ora salat. Sing anti zina kudu buruh penggaweane ning nggon prostitusi. Mau hanya cari makan, kacau kan dunia. Tapi kowe fatwa misalnya wong Islam kudu sugih ngene-ngene. Wah, akhirnya wong Islam do koruptor menghalalkan segala cara. Mergo ana fatwa dikongkon sugih. Sebenarnya dimbarno. Mbarno ben karek totalan guri. Tapi apapun itu, kita sebagai faqih, sebagai ahli fikih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini, harus diomongkan. Mulanya ada cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiringakno hisab itu melarat. Amin ngomong ngono terus. Tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lungguh ning singgasana raja, bojone wakeh mbek bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong melarat, arep-arep dikei wong dadi problem. Ki nang terusno fatwamu. Sing aku sugih bangun Baitul Maqdis, kowe melarat mikir awakmu ngel-ngelo wong terus lem berjuang kapan? Tangi turu dekne pidatone, fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko. Makanya saya tadi ngomong, kowe ora usah kecangkeman muni sing apik wong Islam piye wong ilmu pas-pasan wae. Mesti kok ditaftaru ala wahil. Pasti kamu bohong. Nah, soal kamu milih zuhud ya pilih wae tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, tidak usah difatwakan secara nopo massal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, tidak ada yang haji, tidak ada yang jihad, tidak ada yang macam-macam. Mulane terus kedua begini, ini yang sering salah paham ya masyarakat Islam ya. Maslahate kiai iku nak diundang wong sugih, iku atuk teko nak gak ono uzur. Tapi nak diundang urunan itu malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Masjid itu punya kas 100 juta. Juga, tak bayangin masjid juga. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah, uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo, sapa sing wani muni halal? Bayangane uang ngamaling masjid itu udah di keramik, jadi alat gua adzan, jadi barang disangono mubalek. Omah tukono gelang mbek bojone tukono gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sangunya mubalek? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat turun, berhubung diparani panitia terus turun 10.000. Ana wong melarat duit 20.000 apa digo blonjo berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu mergo diparani pani. Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid ini kaya duit dewe, paling banter kan syubhat, tapi kan uangnya dia. Paling banter nyangoni saya itu syubhat umpama dekne rodok beling. Makanya seringnya kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar. Nah, Abu Bakar itu kaya, Umar kaya kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian, nggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikai wong fakir 20.000 iku duit bersejarah. Iku sesuk iku iso nggo tuku beras, duit primer. Paham ya? Mulane ki aja geman suudzon mbek kiai kena apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal iku lancen maslahate kiai parek wong sugih, perkarane duit sing dikekno wong sugih potensi halalnya tinggi karena paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nak aku para wong melarat sing urusan uang lho nggih. Jika ide 20.000 jebule jatah anake sekolah, jatah tuku blonjo sesuk. Berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder. Misalnya aku wis ndek mobil, kadang gue tuku aksesoris. Kan naif kan? Wong melarat ngekeki dhuwit sing taruhane nggo beras, dikekno kiai sing selerane wis sekunder sing enggak penting. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi sing posisi ngekeki. Tapi ora tau kena tarian iki.
Nah ini penting saya fatwakan. Misalnya begini ya. Misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ra mampu urun ra usah urun. Tapi nak di duit ya urun, ngiling-ngilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun, sing mampu ya urun, sing ra mampu ya ra usah urun. Tapi cara pondok modern, mampu ra mampu wajib urun seragam. Nah cara agama aneh, wong ra mampu jenenge mustahil berantuk. Berantuk jebok wajibno urun. Paham ya? Kok aneh, itu hukum konti. Cara podo modern, melarat melarat kan urune podo. Jadi tertib. Cara hukum mana tertib? Wong melarat jadi mustahik. Mustahik berhak meneri, malah wajib no urun. Lah ini masalah. Makanya seorang fakih ya harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya. Kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi pasti keluarganya itu aman karena mesti luwian. Itu disebut yas'alunaka madza yunfikun qulil afu. Afu itu luwian. Tapi misalnya Nabi kok nampa duit kok Bilal 50.000 itu duit dramatis, duit jatah mangan, jatah pokoknya dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai aku roh rasane tenan. Misalnya saya kiai untuk engkek, kadang aku nyeluk ruhin tak kon noto taman. Wah tamanku kok elek, ruhin tak kon moro. Ruhin sesuk nenggonku. Nggih Gus siap, mergo aku dianggap kiai ini, dianggap jalan menuju swarga. Padahal ruhin ini wong melarat, nak hari itu enggak kerja anak ramangan. Karena khidmah saya, anak ramangan mergo kerja ning. Padahal aku wis bakasane selera, mau trimo kon noto taman. Mulane sekali kiai ngongkon santri melarat kok gak lomo, itu haram besar karena kecuali aku genteni uang kerjanya dia, misalnya biasa untuk 50.000 tak genti. Kalau ndak ini saya dosa besar karena demi barang nggak wajib. Ndadekno santri ku ninggalkan barang sing wajib. Podo-podo ngono atok nyelok santri sing wis sugih, sesuk nenggonku. Mergo apa? Lali gak ngekek dhuwit bojone nggo ATM, soalnya ora masalah. Tapi nek melarat-melarat kan lali. Ora lali ya masalah pemenang. Lali. Tapi wong udah ora iso ngaji, angger ana kiai sering nimbali wong sugih, jare kiai parke wong sugih nang melarat mo. Lah wong melarat digo celu-celuan malah hancur lebur. Kita latih husnudzon, maksudnya kita latih ben wong utek husnudzon. Paham ya? Dadi wong kudu ana mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine melarat. Perkara niku mesti ana kebutuhan primer yang ditinggal. Iku sirine kena apa Rasulullah iku seneng sahabat fakir tapi tetep aja akrabe Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas meneng. Penting kula atur. Jadi kula baleni malih nggih. Nak ana fatwa alha kados alha kumut takasur iku mesti wong ra saleh. Mergo nak wong saleh takasurul amwal iku kanggo maslahate jihad. Mana dari Imam Ghazali, kue rasa fatwa zuhud terbuka, nak fatwa zuhud terbuka nganti wong Islam mau duwe kifayat yaumin biyaumin, engko ora ono haji, ora ono zakat, ora ono uang kanggo nglawan non muslim sing harbi. Niku yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakati wal kafarah al maliyah. Terus dari Imam Ghazali menutup badzalika fi ghayatil kubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Ghazali kedua, semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kere lengkap, ono nabi Ayub, nabi Sugih, ono kaya nabi Sulaiman, nabi Daud. Wong soleh sing diceritakno Allah wae ono sing melarat, ono sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syaratnya kudu melarat. Kok kecangkeman banget ini. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti sakniki alat malahi haram. Cara santri kula main gitar kita haramno. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi, banyaklah dalam satu khat sufia. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Lucu kitab Imriti. Fa usribat makna dhamiri risani fa uribat bilhani bil alhani nagomatul autar, nyanyian sing mergo metik nopo gitar. Terus ketika Abu Musa al Asy'ari ku suarane apik,
Suarane apik jare Kanjeng Nabi, "Utiya mismaron min mazamiri ali Daud." Dekne koyok main seruling koyok serulinge Nabi Daud. Lah saiki nek alat suling ku haram, berarti Nabi nyontohno barang apik mbek barang haram. Iku jare ulama-ulama sufi sing bela nek ana kemungkinan alat malahi iku. Tapi rasanya awas kena bareng main musik dosa tetep. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram, lah ora usah kecangkeman ngomentari wong sufi sing nak main niku terus eling pangeran. Lah kowe nak main eling apa? Kan ngalekno utang iku gak eling pangeran niku. Iku wong pelarian niku napa? Paham ya? Dadi wong kudu mikir. Ini penting kalau atur, dadi wong kudu mikir, pokoknya agama itu kudu dipikir. Ya ana alhaakumut takasur, tapi ya ana ayat wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kaya nak berjuang gelem ra gelem nglibatno bi amwalikum nglibatno donya. Lah nek saiki wong ra oleh di donya berarti ra iso berjuang. Ya wis ngono. Dadi nak maca Quran iku yo kabeh aja kok men ngumpul donya. Aku wedi ayat alhaakumut takasur. Yo kita sebagai wong soleh, wong Islam kabeh aku yakin soleh. Orang ngarah alhaakumut takasur. Nyatane masjid sak Indonesia ada dadi tanpa disumbang pemerintah. Mergo ya ana sing duwe dhuwit. Wes ora usah risi, pokoke biasa mawon. Eleng-eleng terus kita niku menyisakan untuk satu hatus sufiyah. Rindune wong tasawuf mbek pangeran, tiang-tiang sufi terutama ya min muqaddimihim niku Jalaluddin sinten? Arumi itu sono tarian marawis macam-macam panjen yo isek tenan mbek pangeran. Kowe wani ngaramno wong sekeramat sinten Jalaluddin sinten Arumi. Ora wani kono main musik dadi wali, kae main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Lho Jalaluddin Rumi ora wali piye? Kula nu eling terus panjen critane beliau. Dekne iku ape mati, murid iku do nangis. Ngamuk deh. Masyhur kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan ketulusan dengan kekasihku Allah. Pas aku apa ketemu ke malah nangis. Murid telek, murid goblok. Ayo nang donari pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Piye gitu jajal. Akhirnya sudah nyanyi sering kapundhut. Mulane masyhur. Hari kematian adalah hari pestaku, hari terbaikku. Kanjeng Nabi nak donga kono wa khairu ayyami yauman alqa fi, jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Kowe ape nyongsong hari terbaik ada nangis. Oh celek, hari terbaik coba songsong dengan jalur terumi sopan ngapain mati seneng matur nuwun Gusti, ini hari-hari yang saya tunggu. Saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini. Lah nak ngono kayak main musik lah. Nama komem cara Mbah Makhrus ngono dhisik, anake mbok musik bobo iki ceritane Gus Imam putrane Mbah Makhrus. Gak apa-apa ki ndelok musik asal apal Sahih Muslim. Wajar ndelok ngono kok apal Sahih Muslim. Perkarane ya ada orang-orang tertentu sing musik ora ono pengaruhe. Ya mergo uripe wis ya mau nahomatul autar fa'u syribat no bilhani bin lawa alhani. Jadi wong-wong sing fausribat makna dhamir sani, wong sing dhamir sani wis campur ning atine. Maknane dhamir sani dhamir sing ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Hune iku jenenge dhamir napa? Sani. Mane kula suwun wis pokoke masalah alat musik wis kita kudu yakin haram. Kula lah keyakinan kula haram. Piye-piye sakniki niku ora ana wong eling pangeran. Tapi nek ana wong tertentu sing ora kowe ana tambahane sing ora kowe. Ana wong tertentu sing ora kowe. Yo tak baleni ana wong tertentu sing ora kowe. Misale ana mursyid terkenal kok main organ sing ora kowe ana tambahane yo. Iku wis aja haramno. Iso wae dekne malah asik eling napa? Pangeran. Mergo wau piye-piye Nabi nate dawuh ngomentari Abu Musa al-Asy'ari laqad utiya mismaron min mazamiri ali Daud. Berarti kayak misalnya ngaramno seruling berarti ngaramno Nabi Daud. Yo ngaramno tasbih Nabi, wong maca Quran Nabi ku dipadakno apike wong main seruling. Tapi kowe aja muni halal wong kowe main seruling terus eling macem-macem. Yo ora usah muni halal, yo pokoke muni ra roh kok biasane. Kan yo biasane wis ra roh. Biasa ra roh ada muni halal apa? Haram terusno wae adat gak roh iku terusno wae. Dadi biasa wae ora usah fatwa, ora usah napa? Fatwa.
Ya dadi ngaji iku macam-macam. Mulane kula suwun supaya masalah fatwa niku sensitif ya. Kula nggih ngertos sangat ada ulama top ahli toriko nggih kadang kula roh nggih main urgent. Nggih wonten beberapa solawatan sing aransemene iku apik ya wong malah ngrungokno solawat itu. Macam-macam. Sing penting ora kowe. Nak kowe tetap haram karena potensi baiknya itu enggak ada. Di husnudzoni piye wae ora ono, tetep iku pelarian wis. Lah iku alat malahi tenan. Bagi Anda itu benar-benar alat napa? Malahi. Artinya melupakan Anda dari Tuhan. Innalladzina satamnu ngake amanu kang iman sapa ladina wa amilu lan nglakoni sapa ladina as-solihati ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetep kedhe ladina jannatun naim utai swarga kang penuh dengan kenikmatan. Khalidina khale langgeng kabeh fiha ing dalam jannatin naim. Utai dawuh khalidina khalun khal muqaddaratun kang den kira-kirano muqaddaron tegese den kira-kirano apa khuluduhum. Apa abadine ahlul jannah fiha ing dalam jannah idza dakhalun alikane manjing sapa ngakeh ha ing jannah. Wa dawuh hakka kelan janjine Allah hakon hale bener to kelawan bener wa ada tekse janjine iku mung akeh sapa Allah dalika imkon mung dukhulal jannah wa haqqahu lan mujudna sapa Allah nahkikna sapa Allah ing wa'dau hakon kelawan nahkikna tenan manane Allah janji dan nanti pasti diwujudkan wa ta Allah al-aziz zat sing menangan alladzi tiksedat la yaghlibu kang ora iso ngalahno ing ladi apa seun perkara fayamna'ahu mongko iso nyega apa sehu ing Allah misale min injazi wati saking lestarekno janjine Allah wa wa'idi lan ancamane Allah. Manane ngeten lho, nak sampean janji mbek anakmu kepen nukono sepeda motor, karena keterbatasan kita kan menjadi enggak bisa melakukan. Paham ya? Padahal niatnya ya melakukan. Tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Kula baleni malih ya. Kalau kita janji kan kadang kepengen nepati tapi kita enggak cukup mampu menepati. Tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu karena nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Mulane dijanjeni Allah luwih aman timbang janjeni manusa. Mergo manusa niat ape ora kesampean. Ngger wong ben jatrawno anak bojone, tambah suwe tambah sengsara jare sapa. Iku sing saleh lah, apa sing ora napa? Saleh. Mergo tidak punya kemampuan napa nepati napa? Janji. Benten Allah al-aziz, maknane aziz alladzi la yaghlibu syai'un fayamna'ahu min injazi wa'dihi napa wa wa'idi. Zat yang enggak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah enggak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janjine Allah. Al-hakimu tur Allah zat sing bijak. Alladzi rupane zat la yadhu kang ora ngletakno sapa ladi syai'an ing perkara illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane ladi. Mesti nak apa ila fi mahalihi kecuali ing dalem panggonane syek manane selalu tepat sasaran. Khalaqa gawe sapa Allah samawati ing pira-pira langit biwiri amadin kelan tanpa cagak. Karona kang ningali sira ha ing amad. Ayil amad tegese amad. Te amad iku jamu imadin iku jamak lafat imadin. Wa ta alamat ka ustuwanatu iku cagak al ustuwanatu iku cagak. Wa te dawa biwiri amadin tarona ha iku sadikun iku beneri. Bi Allah amda gambar sento ora ana cagake mujud aslan babar pisan. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Ya memang nyata-nyata enggak ada tiang. Tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang ya. Tapi yang jelas enggak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah, tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak apa? Tiang. Wa al-qamalane istilah pangeranu membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya ada tiang tapi enggak lazim yang kita napa lihat. Wa alqalan umibana sapa Allah taala fil ardi ing dalam bumi rawasi ing pira-pira gunung jibalan tekse pira-pira gunung murtafiatan ingkang dhuwur. Antamida ya Allah tamida supaya ento ora goyang apa aret tataharraka tegese ora goyah apa aret bikum ing sira kabeh. Dadi Allah nggawe gunung iku nggawe patok bumi ben bumi iku tenang. Wabas salan gelar sopo Allah via ing dalam arat mingkul ida batin sanging saben-saben kewan. Jadi ngeten nggih tak warai sampean wusul ning pangeran nggih. Dadi kula niku sering maos hadis nggih. Sering maos dawuh Kanjeng Nabi. Sampeyan tak warai carane dadi ahli tauhid nganggo cara reputasi. Misalnya ngeten Kanjeng Nabi nak ngendikan ngeten ngrungokno nggih. Yadu wahimal aila yahiduha nafakotun sahha alaila wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani mal'ai la taghiduha nafakotun sahha alaila wan nahar.
Alam taro. Ya rungokno nggih. Alam taro. Apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan ma'anfaqo, apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardo. Fa innahu la yaghid ma fi yadihi. Sebagian waktu la taghidu ma fi yadihi. Kula baleni malih ya. Kita warai dadi wong sing parek pangeran sing bil ilmi. Saiki koyo Ruhin mangane sak piring, Mustafa sak piring, bojone ya sak piring. Bojo mangan sak piring kan. Nah. Saiki dinosaurus mangane piro? Sak hektar kan, gajah sakramanan misalnya. Dawe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampange. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran niku ora ngarah bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, onta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek. Apa meneh manganem trimo sak piring. Jadi pangeran nak gawe contoh Kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampange. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini, kemudian wabas safiya min kulli dabal. Dabal saiki malah sapi cilik-cilik. Mung dhisik zaman ana dinosaurus wae. Donyane pangeran mboten napa? Entek kok trimo wedhus cilik-cilik ya semalah enteng. Iku melane pangeran iku Kanjeng Nabi. Nek nerangno ku simpel. Kowe ora tawakal ku piye? Delok le alam taro. Kowe apa ora mikir? Allah iku anfaqo nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah mulai khalaqas samawati wal ardu mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora padahal termasuk sing dibiayai iku dinosaurus kan mangane piro? Iwak hiu mangane piro? Lah anak paus piro? Lah bojomu mangan sak piringe kok golek kangilan iku masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpul duwe akeh-akeh bojom sak piring kecuali bojom kaya dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumpun mangane sak piring mbok rewangi korupsi. Dadi ku Kanjeng Nabi mulane ora ana wong paham Quran kaya Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi nak nggih mulane kula seneng apal hadis mergo wis asa alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulet. Nah Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya tuwa himal pangeran ku sugih gak ternilai, gak terbayangkan. Delok lah angen-angen. Wong makane makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki kok ya ora entek. Dal mau termasuk sing dibiayai dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Yo kok ora entek. Kowe yo kok keduman mangan nganti sik. Kan salam dhewe kok wong mangan sak piring kok mbok rewangi mergawe rino wengi, mbok rewangi korupsi apa-apaan goblok ora barbar. Wong dinosaurus yang mangane akeh wae turu-turu ora mergawe kok. Kowe mangan sak piring wae kok wae turu mergawe. Ngene nak doloro wis rasa dongakno mari wong kok kurang ajar ngono. Lah iya gajah ku mangane akeh, iku wae turu wae. Turu. Kowe mangan sak piring wae turu mikir sesuk ora iso turu. Mulane pinter gajah berarti tawakale dhuwur gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak muji pangeran cek simpel. Kalau nu niteni, kalau dari apal sekian hadis, tetap beda ke kualitas dawe Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulat, ya bener tapi bulat. Misalnya ngeten ya, Ruhin itu gak ada pelem ijek pentil, terus kulo tuku, Ruhin pelem tak tuku. Aku nuku itu kan asumsi pelem itu wis tuwa. Berarti regane kan Ruhin lah ya asumsinya pelem tuwa, sehingga dengan rego pelem tuwa. Mereka nak pentil kan gak ada regane, pentil ijek cuwilik banget. Sekarang sakwet pelem dituku sak juta itu asumsi rego pelem apa rego pentil? Jawab ya. Rego apa? Lho mboten rego pelem, nak pentil ya ora ana regane bocah kok. Pelem pentil itu sik pentil, tak tuku sak juta itu nganggo asumsi dadi pelem tuwa apa pentil? Pelem tuwa. Mergo nak diitung pentil kan ora ana wong gelem. Lah itu di Madinah biasa begitu, tentu contohnya kurma ya, tapi tak contohno pelem ya. Terus Nabi ku rawuh merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka. Ojo ngono, Cung. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kena napa ya Rasulullah? Kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tumbas wong purun. Kok jenengan haramno? Jawab Nabi ku unik. Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawab Nabi ngeten-ngeten. Kula apal hadise. Cung Aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ngene lho, Cung. Engko misale pentil iku kena angin, mbok kena apa terus rusak.
Terus kue mangan donyane dulurmu iku atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lho kowe nampa dhuwit 1 juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki pelem iku kena angin entek. Terus kowe mangan dhuwit iku atas nama apa? Darani dagang sing kulak ora entuk. Nangis akhirnya sahabat. Iku Kanjeng Nabi. Tidak ngendikan simpel. Aro'aita immana Allahu athamra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama. Termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya kita jadi kiai maksa kabeh santrimu alim bener nurut. Kowe dadi wong lanang ben bayangno bojo ya nurut, apian ayu, apik wis pokoke. Dawe ulama-ulama ngeten. Kula nu hafal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta perbalen malih ya. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Sing kepengin duwe bajayu rak ya kowe. Sing kepengin urip enak kan ya kowe. Sing kepengin ra diutang rak ya kowe. Sing kepengin urip di dhuwit akeh ya kowe. Wong kowe duwe karep dhewe ra iso fasilitasi awakmu dhewe, wong liya kok kon nuruti kowe. Anti anta min nafsika lam tajid kullama turid, kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ngene. Misalnya ke utang wong sugih, cek aku utangi 100 juta. Utangi lho kowe kanca ora gelem utangi 100 juta. Lah sing kepen dhuwit sapa ya aku. Ya dhuwit dhewe kok malah ngel aku lah apa. Jadi misalnya bojomu mbok kon nurut, kowe kudu nurut mbek aku. Aku iki bojomu ngene-ngene. Turuti sik awakmu dhewe kowe pen apa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karep. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo napa kok edawa anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Jadi wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten ya. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe ra iso alim. Mungkin ngapal Al-Quran lanya ya iso, maksa murid tembokon lanya. Kadang bapak wali murid itu udah kurang ajar. Kemudian dia rapal Quran anaknya kon paksa apal. Nah rapal, modal 5 tahun kok rapal-apal. Lah bapak wis 3 tahun gak apal. Wajar umurku 20 orang apal. Lah bapak umurnya wis 3 rapal. Kemudian ra alim anaknya kon mondok paksa alim. Kon iso maca muin lanya. Ya maca sik. Wong ngawur-ngawur, wong kok maksa wong liya, anak wis wong liya, mukalafe wis beda-beda. Eling-eling ya, anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama. Terus wonten malih tiyang tuwa sowan Nabi ya Rasulullah, anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak, yang lainnya ndak karena saya ndak pati seneng. Nabi takoke lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senangi tok yang baik sama kamu? Ya ndak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Terjadi Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan ndak fair, misalnya dia anak 5, sing paling disayang sing barep misalnya. Karpe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya hormat. Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayakunu fil birri laka sawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau memberi. Itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendidik itu simple. Ya mau misalnya didik tentang rezeki na Allah itu sugih. Ya wong mau kon mikir, delok leh Allah itu nafakoi kewan sing digawe mulai gawe langit bumi. Iku ya fa innahu lam yaqid ma fi yadi. Sebagian riwayat ma fi yamini. Ya nyatane nganti saiki mboten entek. Lah saiki kowe mikir, nak dinosaurus wae iso mangan, gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus ra iso ngakali wae iso mangan, kowe tukang ngakali kok golek sak piring wae nganti. Niku dadi wabas safiha min kulli napa? Dabar. Dadi sak donya wae dikai mangan. Wa ma min dabatin fil ardi illa ala wahi napa? Rizquha. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, keliru. Soal mergawe iki ikhtiar ngoten mawon.
Wa anzalna lan nurono ingsun fi tetep ing dalam anzalna iltifatun utawi domir utawi pindah anil ghaibati sanging domir gaib. Mestine wa anzala kan wa batsa fiha kan semua domirnya tadi kan gaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa terus niki diganti domir napa mutakallim. Dadi fihi tetep ing dalam anzalna iltifatun te pindah anil ghaibati sanging domir napa gaib. Mestine napa wa anzala tapi niki pindah domir mutakalim napa wa anzalna lan nurono ingsun fihi ku tetep ing dalem anzalna iltifatun ta iltifat utai pindah anil ghaibati sanging dhamir ghaib awa nurono minas samai sanging langit nurono ma'an ing banyu fa ambatna mongko maringi tukul ingsun fiha ing dalem arat mingkuli zaujin sanging saben-saben pasangan karimin fa ambatna fiha mingkuli zaujin sanging saben-saben pasangan karimin kang apik sinfin tegese pasangan utawi bagian sing loro-loro niku hasanin kang bagus. Terus hadza khalqullah. Hadza utawi iki ku khalqullah iku ciptaane Allah, makhluquhu tegese ciptaane Allah. Fa'aruni mongko meruhna sira kabeh ni ingsun madha ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min dunihi kang saliyane Allah. Iki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane Allah. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran buktekno mereka karire gawe langit bumi munamuni pangeran kok ora iso gawe langit bumi mesti hadza khalqullah faruni napa madza khalaqal ladzina napa min duni mane tauhid paling gampang nggih sing anut Quran. Nah Yesus pangeran piye lahire ning bumi mosok ujuk-ujuk lahir terus mengerani bumi wong dekne lahire ning bumi lah kok enak ra melok gawe melok dadi napa pangeran kok penak teko-teko dadi napa pangeran kacau you know. Lane dawuh pangeran hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina napa min duni. Lah apa meneh ana taune taun Masehi saiki 2017. Lah wong nak pangeran kok ana taune. Lah sedurunge iku pangerane sapa? Wong pangerane lahirnya terlambat. Kacau gak? Kacau. Mulane pangeran nantang. Saiki hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina napa min duni. Hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi gawe kewan gawe udan iku khalqullah ciptane Allah makhluquhu tegese ciptane Allah. Faruni mongko meruhna sira kabeh ne ingsun akhbiruni tegese nyritano sira kabeh ne ingsun ya ahli Makkah ya ahli Mekah. Madza ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min duni kang saliyane Allah khairihi tegese saliyane Allah. Alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asyraqtumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihabi iklan Allah taala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit apa bumi? Pasti ndak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran. Mane teng surat Kahfi wonten apa? Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan apa? Anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi cara Yesus ditakoki kok iso jujuk dadi manusa wasal usil yo gak ero. Ngerti-ngerti yo. Dadi was pangeran kok ora roh proses. Kacau. Lane wala khalqan wa anfusihim. Wa mau timma iku istifhamu ingkar niku istifham ingkar. Mubtadaun yaiku dadi mubtada wa tidau bi makna ladzi kan maknane ladzi sing bisilati kan klan selai ladzi khabarihu dadi khabare ma waruni tilafat aruni iku mu'allikun iku lafat sing naklekno maknane naklekno menghalangi anil amali sanging amal wa mau te perkara ba'dahu kang sause aruni iku sadang nggon-nggoni apa ma ba'dahu masaddal maf'ulaini ing panggonane maf'ulun baliz zalimuna fi dhalalim mubin utai balul intiqali krana pindah bali zalimun bali utai wong sing zalim kabeh ku fi dhalalin ing dalam kesesatan mubinin kang jelas. Maksudnya ngaten ini surat Luqman nggih masyhur ya. Luqman niku terus sederenge di muqaddimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi badhe niki ngenjang niku masalah Luqman. Jadi kula critane nggih Luqman niku keyakinane ulama sak donya. Niku mboten nabi, hanya tiyang soleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat nggih Luqman itu tidak napa nabi. Nah yang masyhur
Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Wow sing masyhur gini ku sing diceritakno kitab hikam no. Luqman Hakim itu ditakoi be anake, "Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain?" Kalau baleni malih, "Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain?" Masyhur sanake dijak ning pasar nggawa khimar. Ki Jawa kadang nyontokno jaran, tapi kalau di kitab-kitab memang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil. Dia lebih napa? Luqman Hakim numpak digandeng anake. Terus wong sak pasar komen, "Bapak opo iku enak-enakan numpak jaran?" Anake nuntun. Akhirnya terus, "Ya cung kowe sing numpak, bapak sing nuntun." Terus dikomen meneh, "Cah cilik ra sopan, bapake nuntun, anake lenges-lenges napa?" Numpak. Wis loro kan? Cek salah kan? Saiki kemungkinane bener tumpaki wong loro. Kok aneh jaran sitok ditumpaki. Aneh. Terakhir luwih aneh meneh dituntun wong loro. Niku karepe piye wong jaran sitok kok dituntun loro. Wis roh jo ngomongane wong lha ya kabeh kok napa? Salah. Lah iku wong iku wis ngoten niku. Dadi wong iku nak nuruti omongane wong iku kabeh iki napa? Salah. Ngaji kaya ngene iki mbok turu waya anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji. Salah ke cara bojomu nggih. Salah. Dadi pokoke nek nuruti omongane wong menen disebut ridon nas khayatun la tudrok napa ridon nas khayatun la tudrok. Dadi kitab hikam sing terkenal ngono ditutup mek kata-kata napa ridon nas khayatun la tudrok. Golek ridane wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu ghayatun la tudrok. Itu sama dengan batas yang enggak mungkin kesampaian. Lane kula suwun sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh sing ini diterima semua pihak. Berarti wong fasik ya setuju, wong soleh setuju ya ora mungkin wong soleh wong fasik beda selera. Misalnya operasi kelamin, mesti wong soleh iku menentang, wong kok operasi kelamin. Wong fasik enggak masalah. Justru tuh Quran turun itu jenenge lil furqan. Furqan misano hak ambek misano napa? Batil. Lah saiki wakeh tokoh dipuji semua pihak menerima. Cuma dia semua mungkin wong soleh wong fasik mesti selerane. Gitu. Sebelum saya terangkan teks persisnya itu ada sekian problem dalam memahami Quran, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat betul memang, bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini. Fa'ainama tuwallu fasamma wajibah. Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya Allah. Itu kalau hanya pakai terjemah, tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis, kira-kira 16 bulan. 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru, tapi kiblatnya masih ikut kita, masih baik kan. Setelah 16 bulan, Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Awal liwajaka syatrul masjidil haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Maqdis? Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini. Inna Muhammadan tahayyara fi dini. Muhammad ini bingung dalam beragama. Sehingga habis ngomong A, ngomong B. Habis kiblat Ka'bah, kiblat Baitul Maqdis. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad. Orang yang keluar dari Islam. Gara-gara provokasi orang Yahudi, Muhammad tahayyara fi dini. Muhammad tuh bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madhep Ka'bah.
Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab makom itu jejak apa? Jejak kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini. Sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa tahu. Tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Ka'bah. Kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para. Dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayyinatum maqam. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Ka'bah. Kita tahu sa'i baina Safa wal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayyinatum maqamu. Nah, tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan fa'ina ma tuwallu fatamma wajhuhu itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabun nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabun nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufassir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menikah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau asbabun nuzulnya begini. Ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat untuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPG. Jadi ini supaya gue keren-kerenan, ini ada doktor, Pak Oni pernah dekan Fakultas Hukum. Jadi kalau saya nanti salah tinggal ditangkap saja, gampang kan? Tapi nangkap saya berurusan dengan Tuhan. Jadi kalau orang dekat Allah itu yang tanggung jawab itu Allah. Jadi dia bisa menang di kepolisian tapi kalah di hukum Tuhan. Jadi, kalau berhadapan-hadapan dengan saya. Begini asbabun nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu ya kita santai aja. Yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7. Yang faktor nasab yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, amah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik terus keponakan dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan, wabanatul akhi wabanatul ukhti. Terus kedua, haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar rodok. Terus ketiga, haram karena musoharoh, karena besanan.
Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabil tu nikaha wa taswijaha bil maril madkur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua. Otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena muso. Atau kamu punya anak Zaid. Zaid pagi ini akad dengan Sri. Berarti Sri adalah menantu Anda. Otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena muso haram, karena bisanan. Itu yang disebut waroba apa haram-haram itu kan seterusnya itu wa ummahatu nisaikum. Apa ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah itu ngeri. Kacau Quran dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, karena rodok, haram karena musuh. Terus yang keempat ini haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Disebut wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini, istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad, itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta, hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim, baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa, nikah dengan seperangkat alat sholat, itu yang atasannya tok, itu wajib karena akad. Nanti bawahnya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Nah, ini hukum Quran, bukan hukum saya. Makanya kan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, saat terus fanis suma faradtum. Hanya wajib bayar setengah. Nah, perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia, ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran. Karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan tuh sampai bosen, seperangkat alat sholat. Itu ngawur sekali, ini mbak-mbak harus nggak mau gitu. Saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500.000, baru 5. Kan ya sudah mendingan itu 10 gram. Quran itu bayangannya gini, sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas juntrungannya. Quran tuh bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in aradtum istibdala zaujim makana zauji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jika kamu nikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal, 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC. Sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik. Kok enak, dulu saya memberikan itu kan dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai, saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi gak kebayang ada kalimat fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya sudah 2 tahun kan sudah lusuh, sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron itu harta yang enggak ternilai. Wa ataitum ihdahunna kintoron, yang enggak ternilai, mahal betul. Itu pernah saya hitung, ada yang mahar itu 400 juta, ya sekira segitu. Nah makanya setelah dicerai, Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan, ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran enggak minta, enggak kepikiran, saking kecilnya. Seperangkat alat sholat, kadang 1 juta.
1 juta itu setelah hubungan intim, sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan gak kebayang. Makanya susah ngartikan Quran di Indonesia, kadang susah karena kadang terlalu. Itu pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini, wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal, kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah ya, orangnya alim betul. Meskipun nggak pernah sekolah di UI, tapi alim itu. Itu usul langsung gini, ya Amirul Mukminin, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin. Waqad qala ta'ala wa atitum ihdahunna qintaran. Kamu hanya seorang Amirul Mukminin, tidak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Allah saja tidak batasi, kenapa kamu batasi? Sehingga dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa Ratu Agung, kalau hadiah ya sampai tas mahal itu kan dari bahasa Arab mumtaz mahal, mumtaz itu istimewa, mahal itu dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah mumtaz mahal. Terus ilat Jawa jadi apa? Tas mahal. Itu sama Mujid Ulil Albab kalah. Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi. Dikasihkan yang baru maksudnya. Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Begitu nyari yang murah lagi. Yang bagus kitanya, bungkusnya yang bagus. Maka nggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama asbabin. Karena makna ayat itu bisa kacau kalau kita tidak tahu asbabin. Yaitu kayak tadi makna fa'ina ma tuwallu fasamma wajhu. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja, boleh saja di sana ada ridhonya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul. Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat. Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu di Kemenak, kiblat semuanya diukur dengan GPS, terus beberapa masjid dikomentari salah, karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa falak disebut yaumarostil kiblat. Memang bisa diilmun. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngendikan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kamu yang penting sholat itu menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan banyak ulama mengatakan Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid kiblatnya asal bangunan Masjid Haram. Tapi di luar sini kayak di Indonesia boleh semua tanah. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas, karena Quran turun bilisanin Arabiyyin mubin. Jadi kalau orang Jogja kalau mau ke Jakarta arahnya kemana? Barat. Itu sebetulnya ketika Anda ke barat itu persis Jakarta apa bisa saja pasnya itu Pangandaran. Tapi orang tuh akan bilang kalau ke barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di Pangandaran. Nah kiblat seperti itu, asal orang menghadap ke barat itu orang sudah bilang ke nggak usah sedetail misalnya harus pas Ka'bah. Saya pernah debat sama tim ahli Kemenak. Nggak bisa Gus, sekarang ada GPS harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar, berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti Masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana, kira-kira itu ya sudah tidak kena Ka'bah. Kalau harus tepat, Ka'bah itu kan diameternya hanya 16 sampai 18 kalau nggak salah. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas 16. Kalau terlalu luas pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering Pak On, dulu saya ini biasa debat fikih kalau di tradisi pesantren namanya Basul Masail. Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam panjang sejarah. Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama. Baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini Pak, ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan. Biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya? Kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara Pak. Selatan, supaya semuanya soft. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Jadi itu kan kacau.
Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya, ya sudah, bikin cekong saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Berdasar riwayat, pernah ada ulama yang ngitung. Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS. Kiblat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan Kemenak. Karena apa? Agama ini ngikuti bilisanin arabiyyin mungkin. Seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Bah. Padahal ada yang agak sana, agak sana. Semuanya ngaji sama siapa Gus Bah? Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Berhadap. Padahal ada yang agak samping, agak samping. Ka'bah juga gitu. Sebenarnya tidak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 apa? Meter. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak dawuh fawalli wajhaka nahwal Ka'bah tapi fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang sebenarnya. Kalau kita kaji itu gampang. Problem kita tidak pernah mengkaji. Jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar. Akan keras, kritik saya akan keras. Karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak pecus. Apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya Ustadz. Sebagai riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustadz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus kita, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qawlan layyinan. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, yes pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang. Saya berkali-kali cerita. Yang kitab saya baca di rektorat namanya Syajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babuna fil ibad bikullil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama seorang nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang lain. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Artinya kamu hidup entah di Jogja seperti Pak Ono orang Jember, saya orang Rembang. Hidup di Jogja manfaat, di Jember ya manfaat, di mana-mana. Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea manfaat, di sana bikin masjid, bikin apa. Karena ngendikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja. Gampang sekali memahami. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu nggak kehilangan air atau nggak ada air di satu daerah, cari-cari dulu sampai nggak ketemu. Setelah nggak ketemu air, baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau nggak ada air ya langsung tayamum saja. Kenapa harus nyari-nyari dulu?
Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Kan ayatnya kan falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ambil sikap? Nyari dulu baru kesimpulannya tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya tidak tahu. Segampang itu ulama dulu memahami Quran karena konstruksinya utuh. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin Arabiyim. Ketika Futuhat Syam. Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Sayyidina Umar Futuhat. Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ketika Futuhat mau ada pesta besar-besaran. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya membaca ayat Innallaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenikmatan. Maka kita tidak perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat kita habiskan di dunia. Itu adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud. Semudah itu. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan. Makan karena 3 hari gak makan, cara di Indonesia gak makan nasi, gak makan daging, sudah lama sekali. 3 hari Nabi itu hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi gak makan roti sampai 3 hari. Kalau Indonesia mungkin gak makan nasi. Di hari ketiga, ada sahabat yang berbaik hati, Nabi disembelihkan kambing, dipotongkan kambing, Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring, Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat. Untuk sholat, untuk apa sudah kuat. Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini 3 hari? Nabi menjawab, walatus alunna yauma idzin anin na'im. Semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya tidak ingin banyak-banyak. Wah itu kalau diterapkan di sini nggak populer. Makanya saya tahu gayanya ngaji Quran itu nggak siap dengan konsep-konsep Quran ini. Jadi segampang itu orang dulu. Nah karena apa ya itu tadi mereka tahu asbabun nuzul. Quran itu diturunkan dalam konteks apa, lafadz ini arahnya kayak apa, mutlak muqayyadnya kayak apa, muhkam mutasabihnya kayak apa, nasah mansuhnya kayak apa. Nah sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir supaya agak lama-lama, nanti bingung kalau lama. Yang bingung ya saya bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan, kalau murid bingung cara memahami. Nggak tahu tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara. Jadi ini pertemuan 2 kelompok bingung. Jadi yang satu bingung cara memahamkan, yang satu bingung cara. Kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana. Nah, itu nggak benar itu. Ada loh. Rasulullah itu nabi. Itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrim. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu nggak tertib. Jadi Nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah. Sementara orang ekstrim cara berpikir itu kecerdasan nafsu. Bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah itu. Saya dengan Pak Anu berteman lama. Mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak Anu bertamu ke saya, harusnya tidak usah tak kasih makan. Karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal. Ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini. Orang Ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansor. Donatur lah, kira-kira orang Ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulya khairum minal yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah, Madinah, sudah futuhat, itu orang Ansor tetap nggak diservis. Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam, disebut wal mu'allafati qulubuhum atau Islam mu'allaf. Ada 1-2 orang yang protes, tentu yang nggak pinter. Tukang protes pasti tidak pinter. Wong iskal-iskalnya sendiri, otaknya nggak sampai-sampainya sendiri, orang lain disuruh jawab. Makanya di sini tidak ada tanya jawab. Nanti iskal-iskal kamu sendiri, bingung-bingung kamu sendiri, saya disuruh jawab. Berarti Gus Pak nggak mau ditanya, ya memang nggak mau karena tadi
Jawab sendiri aja, nanti pinter sendiri, kapan-kapan pinter sendiri. Akhirnya tanya begini, cara tanya gini, ya Rasulullah, ini enggak fair. Orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda, setelah kita menang, setelah kita menguasai negara, enggak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu, Nabi itu bertanya senyum-senyum, rileks saja. Lama-lama tambah ekstrim pertanyaan. Kata Umar, ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena mangkel lo Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh, nanti apa kata orang banyak? Inna Muhammad dan yaqtulu ashabah. Dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi masih mendengar. Komplainnya masih mendengar. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu ini orang Ansor. Kamu biasa memberi saya, memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin menurunkan grade Anda. Grade sebagai pemberi, berarti kelasnya elit. Sekarang menjadi penerima. Itu tidak bagus. Itu betapa Rasul ini namanya kecerdasan nubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren. Karena mentalnya Jangan sampai dari mental memberi, kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi, dia tidak minta-minta. Kalau dulu kampanye, ya kampanye saja. Biar memberi terus nggak pernah minta. Meskipun akhirnya ya gelong. Tapi Nabi dulu tidak gitu. Jadi orang Ansor itu nggak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu. Supaya kelasnya tetap kelas elit, yaitu pemberi, penanggung jawab. Nabi nggak ingin orang Ansor turun grade menjadi penerima. Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi seperti itu. Lo tanya sama Pak On, saya dadani terjemahan UI itu puluhan tahun sama Pak. Itu beliau ke kontrakan saya ke rumah beliau. Tidak pernah berharap apa. Saya sangat tertutup. Bukan apa-apa ya, kalau ingin memberi saja. Kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas amatir tadi, ini nggak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis sedikit. Nah, sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzul Khuwaisirah. Ini yang nanti punya anak turun Khawarid. Khawarid itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir tentang nubuah salah. Orang lagi Khawarid itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah salah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar, biar benar terus. Gitu. Yaitu tadi, mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah di-share. Maka ketika Abu Bakar jadi khalifatul Rasulullah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama Abu Sufyan sama, padahal Islamnya Abu Sufyan baru setelah Fatih Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, fadailuhum indallah, mereka punya kelebihan Islam lama itu indallah, nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sahabat, semuanya nerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta, yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar, tidak seperti Abu Bakar? Jawabnya Umar lucu. Fawwah la usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah yaitu Abu Sufyan dengan orang sing selawase dari Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu ijtihad itu ada dan dulu dia biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah. Saya ulang lagi, ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan tomak atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada, kikir itu tidak ada. Yang ada itu tomak. Tomak itu berharap dikasih orang lain. Sampai pernah enggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah kan? Karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditraktir, oh pacar saya kikir. Karena kamu ingin diberi. Pernah enggak kamu ngukumi orang lain kikir? Yang enggak kenal. Padahal tidak pernah memberi
Kamu. Apa Kak? Karena kamu tidak pernah ini. Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa tuh Pak? Nggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah nggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi tidak pernah kamu vonis kikir. Karena kamu tidak pernah Tapi pacar kamu, kok amin ditraktir terus? Atau istri kamu, atau mertua kamu, kok tidak ngasih warisan, kamu bilang kikir enggak? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak, berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu enggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu kan. Sombong juga gitu, di tasawuf itu enggak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang enggak kenal, terus lewat saja enggak tanya kamu bilang sombong enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal enggak tanya kan gitu. Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam. Makanya di tasawuf itu enggak ada kritik terhadap kikir. Ya tentu kikir itu buruk, pasti ya kikir itu buruk. Tapi enggak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Mau kenal Pak On di PPAI terus ingin jadi sekretarisnya. Terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya. Nanti kenal rektor ingin jadi pegawainya. Ketika enggak diturutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya Kak pernah berharap. Mungkin enggak menvonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir, enggak kan? Berarti vonis kikir itu status orang itu apa enggak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimet ilmu tasawuf itu, tapi itu unik. Itu bagian dari khazanah apa? Islam. Makanya Rasulullah itu sering isti'adah minta perlindungan wa min toma'in fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari keinginan. Coba kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur, sejahtera tanpa kerja, sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri ini. Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf begini, tak beri bocoran, guyonannya orang tasawuf. Begini guyonannya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ini saja tidak bisa. Kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia, kan nggak fair. Makanya guyonanya orang tasawuf itu, anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Gampang tuh apalane, pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi. Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang pegawaian. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu terus saya ganteng sendiri ya. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu, ya sudah bilang aja ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu unik. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak toma. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah naktir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit, atau anaknya sekolah, atau keluarganya masih butuh biaya, ya, sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena gak pernah ditraktir menvonis kikir. Nah, ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu tomak, tamak tadi kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Makanya bapak saya itu, keluarga kiai itu ajarannya itu. Yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saksinya, saya dulu benahin terjemah itu nggak pernah ingin diperlakukan seperti ini. Ya ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja. Ngamal itu heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Ya nggak pernah kebayang jadi presiden menteri.
Tapi sekarang enggak, ngamal sedikit saja harus jadi menteri jadi. Ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik bukan berdasar apa? Transaksi. Tapi sekarang orang akan membiasakan itu. Apa-apa itu transaksional. Ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara. Apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Sragen, di pedalaman Papua sekalipun. Saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan, itu enggak ada orang 40. Sudah datang setengah 12, itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Semua, karena ya akhirnya mereka tanya gini Pak, pertanyaannya itu lucu. Gus, boleh enggak Jumatan orang 3? Secara fikih Syafi'i kan harus orang 4. Kemudian mereka tak bilang buat sholat duhur saja. Mereka enggak mau. Wong Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat, masa sholatnya? Sehingga kita yang jadi kiai akhirnya nyari fikul madzhabil arba. Nyari fikih madzhab 4. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jamun. Jamun itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum disebut apa? Kelompok. Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena service seperti ini kayak di Ulil Albab, masjidnya keren, kampus swasta tertua, terus termasuk nomor 1 2 di Indonesia. Oke, kita syukur dengan kebesaran UI. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu, termasuk kepada desa-desa tertinggi. Sama. Yang namanya menteri itu pembantu presiden untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat, cerdas, tapi petani nggak mau nandur padi, mau apa? Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa karena menteri pertanian? Karena petani mau nanam. Ya sudah GR saja, kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan pangan. Tapi kamu kan nggak digaji, kita keren, ngamal tanpa harap gaji. Ini penting. Supaya Anda itu nggak hati kecil gitu. Ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren nggak? Nah itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang Ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang Ansor gak ikut. Sudah kita makmum saja, silahkan dibagi di saking baiknya orang Ansor. Nah, makanya saya ulang lagi ya. Kecerdasan nubuah ini yang gak difahami orang Khawarij. Orang Khawarij cara berpikir yang kerja banyak harus dapat banyak. Sementara kecerdasan nubuah enggak. Yang biasa memberi terus memberi saja biar derajatnya tetap al-yadul ulya khair. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca supaya dapat berkahnya ulama-ulama dulu. Karena ini dikarang oleh ulama yang dipakai rujukan seluruh dunia. Begini, qala Ibnu Taimiyah, ma'rifatu sababin nuzuli yu'inu ala fahmil ayat. Jadi mengenali asbabin nuzul itu membantu memahami secara benar ayat itu. Karena tadi kalau ayat itu dipotong, itu maknanya bisa kacau kayak tadi famastam ta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujuruhun. Kalau diterjemah itu kan mendukung kawin mut'ah. Kalau terjemahnya saja perempuan siapa saja yang pernah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Itu kan aliran sesat dan menyesatkan. Itu konteks asbabun nuzul tidak seperti itu. Perempuan yang sudah menjadi istri kamu, seorang lagi perempuan yang sudah menjadi istri kamu, jika sudah kamu hubungan intim, maka maharnya harus dibayar penuh. Tapi kalau belum hubungan intim, maharnya hanya wajib separuh. Fanis suma farotum illa ayafu na'u ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Tapi tadi kalau di Indonesia gimana Gus? Ya, itu yang repotnya. Maharnya itu tadi mau kena atasan dan apa? Wah kacau kalau di Indonesia. Sehingga kita bingung kalau dalam logika Arab kan gitu. Bayangannya kalau cerai
Kata Allah, fala ta'khudhu min syai'at. Harta yang sudah kamu berikan ke istri jangan diambil lagi. Sampai dilarang ngambil tuh karena jumlahnya banyak sehingga kepikiran ngambil. Kalau di Jawa nggak usah dilarang sudah ada akan ngambil karena rukohnya sudah lusuh. Itu susahnya baca Quran di Jawa ya. Karena dari awal maharnya terlalu apa? Kecil. Terus beliau Imam Suyuti termasuk di sini menyontohkan yang pasti salah kalau difahami yaitu tadi ayat apa itu fa'inama tuwallu fasamma wajib. Jadi beliau terus meringatkan betapa pentingnya mengenali asbabin nuzul. Karena asbabin nuzul itu gampang. Saya ulang lagi, asbabin nuzul itu gampang. Gampangnya begini ya, kan ada satu peristiwa. Misalnya begini, Rasulullah itu kan mengkritik penuhanan Lata dan Uzza. Berhala-berhala itu dituhankan, dikritik sama Rasulullah. Kemudian mereka begini, karena mereka biasa personifikasi Tuhan. Muhammad, kalau Tuhan itu tidak Lata Uzza dan itu terbuat dari batu, lalu Tuhan Anda itu dari apa? Amin fiddotin audabin, lalu Tuhan Anda ini dari emas apa dari perak? Karena mereka nggak bisa membayangkan Tuhan tanpa dipersonifikasi. Terus Allah menurunkan qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena otaknya mereka sudah begitu, yang namanya Tuhan itu harus dipersonifikasi. Makanya saya kemarin di Korea seminggu, cerita yang paling unik gini Pak On, ada bos Islam, ada bosnya TKI yang baik. Mereka mengizinkan pekerjanya sholat. Bareng sholat tuh diingeti ke atas ke bawah, kok nggak ada arcanya. Sehingga setelah sholat dibilang, apa saya berikan berhala sekalipun? Karena nggak kebayang ada orang sholat kok tanpa berhala, tanpa Tuhan. Yang kamu sembah itu mana? Kok nggak ada? Apa tak belikan? Jadi unik. Nah teman saya yang satu unik lagi, dia termasuk pegawai Garuda yang derekno saya ke Korea itu orang pegawai Garuda. Dia karena orang kaya biasa ke Eropa kemana-mana. Singkat cerita dia sholat di mall karena nganggep Korea itu sudah negara maju kayak Eropa. Setelah sholat di mall pas asar itu, security-nya nelpon polisi. Pak polisi di sini ada ritual teroris. Jadi kalau menamakan sholat itu ritual. Jadi artinya apa? Ritual-ritual yang kita lakukan itu macam-macam cara pandang. Orang ateis itu kan Cina kan Korea itu kan ya Cina lah, Korea, Jepang, RRC itu kan sipit. Itu ya yang namanya ibadah sembahyang harus ada patungnya atau ada arcanya atau ada benda-benda. Orang Islam kan nggak ada sama. Makanya mereka itu kok bisa? Problemnya kita, saya ulang lagi, ini problemnya. Problemnya kalau ada itu ya repot. Begini misalnya, ini masih tentang asbabun nuzul. Ini contoh terakhir, tentang masih asbabun nuzul. Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar itu kalau mencium Hajar Aswad itu sambil gedumel. Tidak berdoa, tapi gedumel. Masyhur. Itu ada di Bukhari. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walau la anni ra'aitu Rasulullah wa qabbalaka ma qabbaltuka. Saya tahu loh. Nyium Hajar Aswad dicium, tapi sambil gedumel. Saya tahu loh, kamu hanya batu, enggak mandoroti, enggak manfaati. Kamu jangan GR, saya cium itu jangan GR. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya ada sudi nyium kamu. Dah gitu aja. Terus itu tiap nyium Hajar itu tidak doa. Kalau kamu kan enggak minta kaya, minta macam-macam. Kalau Umar malah gitu. Nah, kenapa demikian? Itu ada asbabun nuzulnya. Umar itu saksi sejarah. Ketika Rasulullah Fathi Mekah, Nabi kan tawaf terus mencium Hajar. Itu di belakang masih banyak orang kafir. Kebetulan Umar masih di sana. Sudah Islam Umar, tapi dia di belakang. Dengar orang-orang kafir, Muhammad itu tua aneh. Katanya melarang nyembah batu. Ternyata dia nyembah batu. Jadi Nabi nyium Hajar Aswad itu dikira nyembah. Katanya ngelarang nyembah batu, tapi dia kok nyembah batu. Karena Nabi mencium Hajar Aswad. Nah karena untuk menghilangkan stigmasi itu, Umar tiap nyium Hajar Aswad ngomong gitu. Kan ada sound system, mungkin jadi sound system. Supaya jelas bahwa penciuman ini bukan karena menyembah. Artinya mudah sekali kenapa Umar ngomong gitu, karena asbabun nuzulnya seperti itu. Coba kalau kamu tidak tahu asbabun nuzul, Umar maksudnya gimana? Gak doa, gak apa kok malah ngomong gitu kan. Tapi kalau kamu tahu asbabun nuzul Umar itu yang mendengar komentar orang sama ketika kita tawaf itu kan 3 pertama kan kita lari-lari kecil. Itu ceritanya juga gitu.
Rasulullah itu hidup di Medina, terus diterkenalkan miskin. Medina itu kota wabak, kota penyakit, endemik. Dulu Medina, Yasrib itu kota endemik. Sehingga kata orang kafir-kafir Mekah, yaji uliha dalbet kaumun kot wahanat huma Yasrib. Nanti akan datang satu komunitas kaum yang sudah lemas karena kena penyakit apa? TBC dari apa? Yasrib. Nabi dengar itu, makanya terus bilang ke para sahabat, tunjukkan kalau kamu kuat dengan cara lari 3 kali. Terus pakai pakaian yang kelihatan maco, yaitu yang dipakai lelaki-lelaki. Bahunya dikelihatkan. Nah, setelah Rasulullah wafat, Umar menggantikan beliau setelah Abu Bakar. Umar bilang gini, sebetulnya tawaf seperti ini, yaitu lari pertama 3 putaran pertama lari dan memperlihatkan apa? Pundak seakan-akan orang maco itu sudah nggak perlu. Karena alasan itu sudah tidak ada. Tapi ini tinggalan Rasulullah, maka jangan rubah ya tetap seperti ini. Akhirnya meskipun sudah tidak ada alasan tadi menjawab stigma si orang apa? Kafir, tetap tawaf seperti. Jadi memang agama itu unik. Kadang kita harus tahu alasannya, tapi alasan itu kalau menjadi mahatul hukmi, pijakan hukum sah. Misalnya kamu terus bilang gini, ya berarti tawaf sekarang bebas, gak perlu seperti itu. Kan alasan itu sudah ada. Nah di sini pentingnya riwayat. Riwayat itu begini, logikanya sudah nggak ada, tapi kaifiah itu, cara itu masih kita terus. Dan itu memang, saya ulang lagi, harus tahu asbabun nuzul. Saya beri contoh ya misalnya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Terus ayat di mana? In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu pergi dalam keadaan takut ditangkap orang kafir atau takut diculik orang kafir, maka kamu boleh mengqasar salat. Itu jelas ada ayat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu takut diculik orang kafir. Sehingga ketika ba'da Fathi Mekah, setelah Mekah dikuasai Islam, Umar tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih salat qasar? Bukankah kita sudah aman?" Waqad qala ta'ala in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Allah ngendikan boleh mengqasar itu kalau dalam kondisi takut. Waqad kunna fi amrin, sekarang kita sudah aman. Jawabannya Rasulullah itu unik. Ya Umar, hadhihi shadaqatun faqbalu shadaqah. Ini sedekahnya Allah, bonus, sudah terima saja, enggak usah catatan-catatan gitu. Sehingga era Umar ya ada lagi yang tanya Umar ke gitu. Terus kata Umar, sa'altu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hadhihi shadaqatu wa faqbalu shadaqah. Sudah ini bonus dari Allah, terima saja. Ini kan unik. Padahal kalau secara disiplin ilmu kan begini. Kamu boleh mengqasar sholat kalau dalam bepergian dan dalam keadaan takut. Logika hukumnya kalau tidak takut, tidak usah. Sama seperti begini. Kamu kalau pergi jauh seperti saya Pak On, itu ngosor sholat apa enggak? Ngosor kan? Alasannya kalau kosor itu, kalau pergi itu masyakot, repot. Sekarang pergi kita pakai Alphard, pakai Innova. Bawa uang, disupirin, itu masyakot enggak? Enggak kan? Tetap boleh jamaah enggak? Boleh. Sebenarnya kamu jamaah itu karena pengetahuan hukum apa karena enak jamaah? Kalau alasannya masyakot, kan sekarang sudah ada. Enggak repot. Ya sudah pakai hadis tadi, ini hadiah, terima saja. Jadi makanya agama itu riwayat. Tapi ada saja ulama yang agak balik loh. Agak balik loh gini, banyak juga ulama misalnya duwe gawe, ibunya sakit terus ribet jamak sholat. Kenapa? Ribet ngurumat ibu. Makanya ada saja kiai yang duwe gawe mantu itu terus jamak sholat, tapi jangan ikuti. Tapi ada saja karena alasannya jamak itu karena apa? Repot. Ya ada saja, tapi ya jangan ditiru. Cuma saya ini cerita apa ya, analisis hukum itu memang agak-agak unik. Jadi tadi kadang Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, kita dulu boleh jamak qasar ini kan karena in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, takut diancam orang kafir. Sekarang aman, kenapa tetap jamak? Jawabannya Nabi, ini hadiah, terima saja. Ya ada sahabat yang bantah, kenapa Nabi? Allah itu zat yang baik, kalau sudah ngaji bonus nggak pernah ditarik lagi. Makanya Nabi kalau berdoa itu unik, ya siapa yang disiksa di dunia karena dosanya, fallahu akramu min ayyus sanniya uqubatahu fil akhir. Kalau ada orang salah kok di dunia sudah dikasih sanksi, Allah itu lebih mulia untuk mengulang nanti di akhirat. Akram itu
Allah terlalu mulia, maksudnya orang kepikiran, wis males ya selesai, tidak akan di. Kalau sampean kan enggak, masih ingin lagi, ingin lagi. Jadi itu cara berpikir apa? Nubuah. Jadi berpikir nubuah itu beda. Ada orang pas sujud diinjek sama orang fasik. Diinjek, kemudian si yang sujud tadi, wallah la yaghfiru wallahu laka, demi Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu langsung Allah memberi wahyu sama Nabi di zaman itu. Bilangin yang sedang sujud itu, dia harus minta maaf sama saya, kata Allah. Man dzalladzi yata'alla ala fulan, dia bersumpah bahwa Allah tidak akan memaafkan orang itu. Itu harus diralat. Nabinya iskal, kenapa ya Allah? Yang Tuhan itu saya ini punya sifat dua, bisa menyiksa dan bisa memaafkan. Kenapa dia milih sifat saya satu tidak memaafkan? Akhirnya apa? Orang yang nginjek tadi sama Allah dikasih tobat dan jadi orang soleh. Jadi itu makanya kamu nggak boleh jadi orang ekstrim nyifati Allahnya satu. Nggak boleh, Allah tetap bisa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Sifatnya Allah dua ya tetap dua, nggak boleh kamu pilih satu. Misalnya kamu kan biasanya gini, yang ghafur untuk kamu, yang sadidul uqab untuk orang lain. Mesti kelakuannya sampean kan begitu. Nggak boleh seperti itu. Rasulullah kayak apa bencinya sama Wahsy? Karena Wahsy itu qatilu Hamzah. Yang membunuh Sayyid Hamzah siapa? Itu bencinya bukan main Rasulullah. Sampai maksud-maksud Wahsy. Tapi sama Allah malah diturunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Muhammad, meskipun kamu kekasih saya itu tidak wilayah kamu, maafkan atau enggak, terserah saya, kata Allah. Ternyata betul, malah Wahsy dikasih tobat. Nah sekarang enggak, orang itu nyifati Allah sama orang lain syadidul iqab, kalau sama dirinya enggak boleh seperti itu. Allah ya sifatnya tetap. Jadi boleh kamu misalnya berdoa, ya Allah mbak yang cantik itu semoga dapat jadi istri saya. Mbaknya juga boleh berdoa, ya Allah naudzubillah min dzalik. Jadi ini adu kekuatan, nanti terserah nanti Allah pihak yang mana. Kayaknya pihak yang perempuan mungkin. Karena kasihan kan kalau cantik dapat orang apa? Jelek. Saya tuh andaikan boleh fatwa fikih, yang saya haramkan tuh orang jelek dapat orang jelek. Karena kasihan anak-anaknya, tahu-tahu jelek banget. Jadi dengan kasihan itu. Jadi dalam Islam itu seperti itu. Jadi apapun benci kita sama musuh kita, Allah bisa saja memperlakukan musuh kita secara baik. Karena Allah itu yaghfir. Tetapi kita harus sifati Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Jangan karena kita benci seseorang seakan-akan Allah sama dia pasti yu'adzib. Pasti menyik. Itu yang dicontohkan Allah kepada Rasulnya, itu beliau tidak cocok sama Wahsy, malah Wahsy dikasih petunjuk. Makanya terus ada ayat apa? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Muhammad, tidak wilayah kamu, saya menentukan mengadab atau mengam. Makanya rata-rata kiai ulama itu halim. Orang halim itu rileks, layinal janib, tidak gampang menvonis orang lain. Biar Allah tetap dengan sifatnya yaf'alu ma biasa, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Soal kamu benci sama seorang, benci saja atas nama kamu, jangan nyatut-nyatut Allah. Misalnya kamu cinta seseorang, wah ini yang calon presiden ini harus jadi presiden. Ternyata Allah menghendaki jadi menteri, mau apa? Ya Allah ya falumaya, mau apa coba? Yang kiai atau Pak On, BPAI, patutnya kan menteri agama itu Pak On. Tapi kalau Pak yang takdir gitu mau apa? Ya sudah, Allah ya falu. Santai aja. Itu rileksnya ahlul ilmi, ya sudah santai saja. Ini negaranya Allah, ini kerajaan Allah, ini buminya Allah, ya Allah biarin ya falu. Mas, jadi Tuhan Allah kamu yang repot. Kira-kira jadi Tuhan itu Allah kamu yang repot. Ya Allah biar tetap ya falu. Maya, Allah boleh yaghfir liman yasha wa ya'dzibu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.